Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Dani Herdiana dalam mata pembelajaran matematika. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai komposisi fungsi, khususnya komposisi fungsi tiga bendaran. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan ke bab baru, yakni mengenai materi logika matematika. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata logika dan juga matematika. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu logika. Logika merupakan ilmu yang mempelajari tentang berpikir logis. Nah, sementara logika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni logos, yang artinya hasil dari pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan juga dituangkan lewat bahasa. Nah, dengan logika kita dapat membuktikan suatu kebenaran atau keabsahan dari pernyataan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Tentunya kalian jangan kemana-mana, tetap simak tayangan berikut ini. Baik, langsung saja kita ke contoh soal, di mana kita akan mempelajari yang pertama pernyataan dan kalimat terbuka. Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang pernyataan. Oke, pernyataan atau proposisi adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dalam logika, suatu pernyataan disimbolkan huruf kecil, ya. Jadi dalam logika disimbolkan atau suatu pernyataan itu disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Bisa P, Q, R, S dan seterusnya, ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan di sini ada soal tentukan, ya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Oke, misalkan pernyataan P, misalkan Ardi merupakan personil BTS. Nah, teman-teman, apakah si Ardi ini merupakan personil BTS? Tentu bukan, ya. Berarti untuk pernyataan P ini dapat disimpulkan bahwa Ardi itu bukan personil BTS. Nah, seperti apa caranya untuk menyajikan atau mengubah notasi pernyataan ke dalam bentuk matematisnya, yakni dengan disimbolkan T, ya. Ini dibaca tau. Jadi tau P sama dengan pernyataan ini adalah salah. Berarti tau P sama dengan salah. Artinya pernyataan P ini dapat disimpulkan salah. Nah, kita misalkan contoh lagi, ya. Contoh, misalkan kita ubah lagi, bukan P, kita Q, ya. Q, pernyataan Q, ya. Pi adalah bilangan rasional. Nah, apakah Pi ini merupakan bilangan rasional? Kita buktikan. Pi itu memiliki nilai 3,14 atau 22/7, ya. Dengan kata lain, atau dapat kita simpulkan bahwa untuk Pi ini memiliki unsur desimal. Sementara yang kita ketahui pecahan, ya. Ini memiliki desimal, ini juga merupakan pecahan. Berarti untuk Pi ini bukan merupakan bilangan rasional, ya. Dapat kita simpulkan bahwa tau Q sama dengan S. Artinya pernyataan Q ini adalah salah. Kita cari yang benar, ya. Kita cari yang benar, pernyataan yang benar. Misalnya 20 adalah bilangan kelipatan 2. Nah, R sekarang, ya. 20 adalah bilangan kelipatan 2. Apakah ini betul atau salah? Jelas, untuk 20 sendiri adalah kelipatan 2. Berarti pernyataan R ini adalah benar. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan atau dapat
diartikan sebagai kalimat yang belum dapat ditentukan kebenarannya. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel di dalam suatu pernyataannya ya. Misalkan di sini ada X ditambah 2 kurang dari 4. Nah, X adalah bilangan real ya. Bilangan real. Nah, ini merupakan contoh kalimat terbuka. Artinya kalimat ini belum dapat ditentukan kebenarannya karena memiliki nilai atau variabel X ya. Bisa aja kan X ini nilainya 2, 4, atau 8. Kalau misalkan kita operasikan, misalnya 8 ditambah 2 kurang dari 4 ya. 10 kurang dari 4 ini betul atau salah? Tentunya ini tidak benar ya kalau 10 kurang dari 4 ya. Kalau misalkan X-nya 0, misalkan 0 tambah 2 kurang dari 4. Nah, ini 2 kurang dari 4 ini kelihatan betul. Jadi untuk ini dapat dinyatakan sebagai kalimat terbuka ya. Misalnya misalkan ada persamaan Y sama dengan 2X ya ditambah 1. Ini merupakan contoh kalimat terbuka. Atau juga teman-teman bisa contohnya gini, pacarku cantik. Nah, pacarku cantik ini merupakan atau termasuk ke dalam kalimat terbuka karena cantik itu relatif ya. Jadi menurut orang atau menurut si A ini bisa dikatakan cantik dan menurut si B misalkan biasa-biasa saja. Nah, itu kalimatnya termasuk ke dalam kalimat terbuka. Oke. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita menuju ingkaran atau negasi ya. Ingkaran dari pernyataan P atau dilambangkan dengan negasi P dan dibaca bukan P, yaitu suatu pernyataan yang nilai kebenarannya berlawanan dengan nilai kebenaran P. Jika P benar maka negasi P salah, dan jika P salah maka negasi P benar ya. Contohnya ini ya, contoh soal. Nah, pernyataan P berbunyi ibu kota Jawa Barat adalah Surabaya. Nah, kita cari untuk negasi atau ingkaran dari P. Langsung saja, berarti kan untuk negasi sendiri adalah kebalikan ya. Benar jadi salah, salah itu jadi benar. Oke, kita kerjakan ya. Ibu kota Jawa Barat. Berarti untuk negasi ini kebalikan dari Surabaya adalah Surabaya, berarti adalah bukan Surabaya ya. Atau langsung saja dia bisa langsung ibu kota Jawa Barat bukan Surabaya. Nah, bagaimana notasinya? Notasinya adalah sama seperti tadi ya. Tau P titik 2. Ini pernyataan salah ya, salah. Kemudian sudah dinegasi ya, tau negasi P menghasilkan pernyataan yang benar. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke misalnya contoh soal 2. Misalnya ini ya. Kita ganti bukan P. Kita sama Ki aja ya. Ki misalkan durian memiliki duri. Nah, kita cari negasinya. Negasi Ki adalah durian tidak memiliki duri. Nah, kita tulis dalam bentuk notasinya. Tahu Ki atau pernyataan Ki tidak betul, sudah betul ya. Ini durian memiliki duri, ini benar. Kemudian setelah dinegasi berarti tahu negasi Ki ini menghasilkan pernyataan yang salah. Seperti itu. Baik, demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.